Ini kita bermain dulu guys. Kita bermain Minecraft. Ini channel 2 saya. Oke, kita naik dulu. Kita tebang kayu. Oke, kita tebang kayu. Kita tebang kayu dulu. Tebang kayu. Jatuh. Kok orang ini bisa ngejilatin kelelawar guys? Gila, bisa ditunggangin juga kelelawarnya coy, bisa terbang. Oke. Caranya Kita tebang kayu dulu. Kita pakai seruling biasa. Emang agak susah sih kelihatannya guys ya. Bahkan dia minta apa ini? Usaha lapar. Sebelum lanjut, aku lagi bikin giveaway guys ya. Hadiahnya ini banyak tapi suka gitu. Tapi ya, tetap ya. Subscribe, like dan share videonya biar tidak ketinggalan konten lainnya guys. Oh iya, selamat juga buat pemenang keempat ya. Oke, saat ini kita coba. Kita bikin dulu. Kayak gini. Coba kita datengin langsung. Kita bikin ini sampai ini. Jangan kabur. Kayaknya mah gak bisa deh guys. Tiap dideketin dia langsung kabur teman-teman. Menurut kalian bener gak nih? Aku baru main Minecraft. Aku udah lihat di tutorial cara main Minecraft. Aku kan menamakan ya. Komen, like, dan subscribe. Komen kita main apa lagi. Udah subscribe, kita main apa lagi guys. Kita coba dulu. Kali sampai cepat. Oke, kita cari hewan dulu. Domba. Sakit. Kita turun dulu. Oke. Kita kesini dulu. Oke. Bagaimana? Memasukkan kepalanya ke dalam ember untuk membangunkan pemiliknya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada air sama sekali di dalam ember tersebut. Anjing itu sadar bahwa ia telah ditipu. Bahkan sebelum lomba dimulai, pemilik ember itu, anjing tersebut bertanding dengan serius tetapi pemiliknya malah berpura-pura tidak tahu apa-apa di tempat. Kemudian untuk menghibur anjing itu, pemiliknya memutuskan membawanya ke restoran untuk makan lagi. Namun di jalan mereka bertemu seorang gadis yang meminta bantuan. Pancingannya hanyut ke tengah laut dan ia tidak bisa berenang. Ia menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa mengambilkannya kembali. Pemiliknya langsung menyuruh anjing itu melompat ke air. Dan anjing tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dalam menepati janjinya dan memberikan anjing itu 300 ayam. Anjing itu pun menyadari bahwa perbuatan baik akan mendapatkan balasan. Maka suatu hari ia pergi sendiri untuk membeli bahan makanan bagi nyawanya dalam bahaya. Anjing tidak ingin terjadi tragedi. Mendahului truk tersebut. Ia ada kuah dalam air. Ia turun dengan siap membawa anjing itu. Anjing itu pun berlari ke roda belakang truk dan menuju ke sebenarnya. Sopir tersebut ia segera menggunakan air. Gimana ini kita naik ya? Ia meminta maaf kepada anjing atas Kita main apa lagi? yang menonton. Anjing kenapa kok begini? Ternyata ayam tidak jadi ayo. Ini nggak boleh dibiarkan. Besok aku akan laporin kepada polisi. Tapi sebelum itu aku simpan dulu di sini. Oke, aku tidur dulu. Tunggu. Bagaimana dengan ayammu? Ya, jadi dari semua. Wah, aku harus cek CCTV lagi. Tahu siapa pelakunya? Yo, pada Oke, tidak akan ada apa lagi untuk kalian. Aku akan hancurkan desa ini. Sebelum aku hancurkan desa ini, yang lihat ini harus subscribe dan like. Ada ampun lagi.
ruangan sini. Yo, let's go. Kita bisa bikin rumah habis ini. Tapi pertama kita perlu bahan-bahan makanan juga. Kita mainin dulu, mainin. Kita mainin. Apa tuh? Rumahnya. Kamar. Aku sudah mengambilnya. Aku akan segera kembali. Oke. Ya nggak bisa. Aku baru. Kita buat tebang dulu batu. Ya itu bisa buat apa? Ini perlu kompor. Kita perlu main dulu. Berhenti sekarang. Kau putriku yang asli. Apa maksudmu? Aku harus scan semua orang untuk cari Semi-chan. Kenapa? Aku jutawan, dia pewarisku. Itu aku Semi-chan. Hei, gaya rambut yang berbeda. Nah, Karena aku nggak pakai topi, ayah. sangat aneh. Ayo kita coba itu. Semi-chan tidak akan pernah punya putra sepertiku. Siapa yang tak bisa sekarisma siapa? Hei, siapa kamu? Penipu lain? Bagaimana kau bilang itu? Aku Semi-chan. Kalau kamu asli, katakan sesuatu yang cuma aku tahu. Suatu kali aku menggunakan kamar mandi di rumah, tapi tidak ada tisu toilet. Jadi aku menggunakan handukmu untuk membersihkan diri. Untungnya warnanya hitam. Jadi aku beli pemanis itu sebagai hadiah. Kita lihat saja. Benar-benar kamu. Seperti dia pantas dapat uangku. Berhenti sekarang. Kamu putriku yang asli. Kita buang barang dulu. Buang sampah. Kita sementara di tempat ini dulu ya. Bergerak boleh kan? Buset, sakit juga ya di pedang. Indo, kita mesti diam aja. Si Soto jadi host. Ya, mending kita diam aja. Itu beneran pedang sadis. Mampus kau anak sialan. Soto, jangan bergerak. Diam lu, atau kau tebas dengan pedang ini. Aku nggak takut. Gua akan serang lu. Lu melanggar permainan ini. Cepat serang dia. Bisa gawat nih. Buat pemirsa, push like-nya. Mari kita bantu Indonesia. Ini maju lu. Kau ada pedang Damaskus. Turun dulu. Kita buat lampu buat lampu. Bukan keluar. Udah ada es. Bahaya dong. Ya. Kita tebang batu dulu guys. Like dan subscribe. Pelakunya adalah seorang pria dengan kostum animatronik yang dikenal sebagai William Afton. Awalnya, ia mengajak anak-anak malang tersebut ke dalam ruangan yang sepi dengan iming-iming sebuah permen. Namun, sesampainya di sana, William langsung menghabisi mereka dengan cara yang brutal. Yang lebih mengerikan, mayat anak-anak tersebut tidak pernah ditemukan ke dalam animatronik. Sudah segini.
Tapi pria itu pertahanan OP mengalir di tangannya. ada Yang bisa mengalahkan geng Laut Utara akan menjadi anak. Pria itu memanfaatkan kesempatan untuk hidup sendirian menuju geng Laut Utara. Pemimpin Laut Utara siap bertarung. Saat pemimpin menariknya, pria itu menghantam wajahnya dengan keras. Lalu dia bergerak ke belakang dan memukul kepalanya lagi. Dia mengambil pedang pemimpin dan melemparkannya. Pemimpin itu langsung menghindar. Hanya dengan tinjunya, pria itu menghajarnya sampai tak punya kesempatan untuk mati. Pemimpin tertekan mundur. Dia tewas mengenai pedangnya sendiri. Pria itu hendak pulang dengan bukti kemenangannya. Tapi seluruh geng Laut Utara mendukungnya. Lalu dia menangkap seseorang dan melompat keluar menghantam jendela. Saat dia bangkit untuk kabur, puluhan orang datang sangat luar biasa. Setiap gerakan membuat musuh jatuh. Tembok batu memecah dalam sekali tinju. Tapi geng Laut Utara tidak ada habisnya. Sebuah kesalahan kecil membuatnya terpojok. Tepat saat musuh hendak membunuhnya, saudaranya datang menyalakan petasan. Dalam kekacauan itu, dia berhasil diselamatkan. Saat kembali ke gengnya, dia terluka parah dan tak sadarkan diri. Tapi ia menggenggam bukti atas kemenangannya. Pemimpin itu menepati janjinya. Depan semua orang, dia menyatakan, mulai hari ini, pria ini adalah anakku. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin dibunuh tetap hidup? 24. Abaikan 4 sampai Jangan berapa ya? jangan 5 ya? Finiti. Calon private daripada nanti ada yang ini. Kamu udah ngecop. Oh ya kok, cuma calon private. Kamu sama ya, kalau sampai tahu mau bisa. Kalau soal itu kamu tenang aja, aman. Kenapa kamu usil-usil cewek? Kamu tahu dia tahu bikin cewek berapa? So tahu, guys, kamu yang pernah nyebelin nggak? Kalau punya mereka sukses ya. Iya, kamu nggak apa-apa kan? Bikin Jesus sebelum masuk agak. Kamu bercanda kan? Pakai oksigennya. Terus gimana lo gitu nyelamatin Cia? Kita harus ke istana kerajaan buat ikut pertandingan. Kalau menang hadiahnya kita bawa oksigen. Caranya, guys, aku coba mereka sukses secara bersama untuk aja. 2 Ayo 3 kita berangkat sekarang Cila sebelum data oksigen Cia habis. Selamat datang di kerajaan Laut. Salam apa ya? Hanya satu gadis di kerajaan ini yang memiliki data oksigen Infinity dan dia adalah Ratu. Siapa namamu? Apakah data oksigenmu Infinity? Kan mau apa kan? Ada toksigen cara Infinity. Kalau begitu, silakan kalian berdua buktikan. Tapi data oksigen kalian sekarang. hancur. Aku bergerak. Klik dan subscribe. Oke. Ini buat video. Turun terus. Negara yang melanggar HAM. Kalau reaksi aku sangat disayangkan. Wah, kamu sayang aku ya Korea Utara. Iya, sangat sayang. Lu belum coba kekuatan nuklir gua. Hampir aja hancur ya. Dikit lagi. Tamat. Aku akan sedih banget kalau si kotak menyerang. Gak ada lagi yang bisa jadi kacung aku. Tapi aku sedih banget kalau kotak saya juga sangat sedih. Aku juga sedih. Ternyata trio Kocoy sedihnya kalau aku hilang. Akhirnya semuanya mengakui aku. Bohong. Ada perlaporan itu pakai X-ray. Coba gue lihat. Laporan warga sekitar kami. Oh, ini dia. Pas banget dia lagi mainin kok. Itu dari mana? Belok-belok. Wih, kenapa tiba-tiba belok nih? Yes, aku ya.
Wih, nemu diamond, Cok. Wih, ini mencurigakan sih. Oke, coba buat tes kita taruh diamond di sini. Buk. Dia langsung lihat, Cok. Wah, ini kayaknya beneran ekstrim ya. Oke, tes terakhir. Udah Ini berarti dia fix X-ray, coy. Beneran lihat. Wah, lu pakai X-ray ya? Oh, jangan lu. Ini rasain. Let's go. Kena banned, tiga coy. blok. Kemarin gue dapat laporan. Katakan sebenarnya, kamu punya Kemarin gue dapat laporan katanya Steve itu pakai X-ray. Dua. Beneran, Steve. Yo. Raksasa itu berhasil menelanku. Aku tak lagi melakukan perlawanan. Meskipun terluka parah, sebenarnya aku masih bisa melawan lebih jauh. Namun, karena tahu aku tak akan bisa menang, aku memilih untuk tidak melakukan apapun. Saat itu, aku melihat sosok bayangan seperti boneka Teddy milik Yura mendekatiku. Ia lalu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau malah pasrah begitu saja?" Aku menjawab bahwa aku sudah tak ingin bertarung lagi, dan aku juga berkata bahwa aku tak punya peluang untuk menang. Teddy itu membalas, "Kalau begitu, sayang sekali, kau malah menjadi pengecut. Padahal sebenarnya kau punya potensi, tetapi tidak mau melawan." Aku pun emosi dan berkata, "Kenapa tidak kau saja yang menghadapi mereka? Kau hanya boneka, tapi bisa berbicara seperti itu." Beckham dan Shadows, aku telah lenyap dan juga Splendid sudah. Aku terkejut mendengarnya, dan ia melanjutkan, "Yura sekarang dalam bahaya. Jika kau tidak cepat, dia akan terjebak selamanya di dalam tubuh saintis teman." Aku menjawab, "Tapi aku pernah melawan." Dia dikatakan saat mereka tidur, karena gerakan mereka lambat. Aku yang kebingungan lalu bertanya apa maksudnya. Tapi alih-alih menjawab, ia mengeluarkan dilakukan oleh mereka yang berjuang demi hidupnya, dan berjanjilah padaku bahwa kau akan berjuang bersama Yura sesulit apapun itu. Aku menjawab perkataan Teddy, "Tentu saja kau bisa meninggalkanku. Beristirahatlah dengan tenang, Spider-Man." Saat Teddy ia berkata, Apa sih lagi guys? Bye bye.